Halo para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera, sehat dan bahagia selalu untuk Anda semua. Jumpa lagi di episode yang ke-10 video perjalanan kami dari Sumatera menuju ke Jawa. Lebih tepatnya adalah perjalanan dari Duri Riau menuju kampung halaman kami di Salatiga, Jawa Tengah. Perjalanan episode kali ini dimulai dari Rumah Makan Surya, daerah Bedengseng, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Melanjutkan episode yang sebelumnya, di mana kami telah menempuh perjalanan menyusuri jalan lintas timur Sumatera ini dengan rute dimulai dari Duri Riau, lanjut ke Pekanbaru, Belilas, Merlung, Jambi, dan sekarang sudah sampai di daerah Tungkal Jaya, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ini. Untuk yang Anda saksikan saat ini adalah ruas jalan lintas timur Sumatera antara Jambi menuju ke kota Palembang. Nah, dulu kami pernah membuat video perjalanan juga saat pulang kampung di tahun sebelumnya. Dan dalam video tersebut melalui kolom komentarnya ada beberapa yang menanyakan tentang kondisi jalan lintas antara Jambi Palembang ini. Kawan-kawan yang bertanya secara offline pun juga banyak setelah kami melakukan perjalanan. Memangnya apa yang ditanyakan, Mas? Rutenya gitu? Bukan, kalau soal rute sih relatif mudah ya dari Jambi menuju Palembang. Jaranglah ada cerita yang kesasar walaupun tanpa peta atau maps. Jalurnya itu minim percabangan, dan kalaupun ada percabangan, petunjuk jalannya itu jelas. Nah, terus apa dong yang mereka pertanyakan? Ya, pertanyaannya selalu seputar tentang kondisi jalannya bagaimana, rusak parah atau tidak. Loh, apa memang sering rusak jalannya, Mas? Ya, bisa dikatakan begitu. Nah, berhubung ini perjalanannya pada saat terang benderang begini, semua bisa terlihat lebih detail dan jelas bagaimana kondisi terkini ruas jalan antara Jambi Palembang ini. Apakah rusak, hancur, atau baik-baik saja? Ya, setidaknya update pada saat waktu pengambilan gambar video sekarang ini. Nah, memangnya orang bisa tahu gitu kapan sampean rekam videonya? Nah, itu ada tanggal dan waktu syuting videonya. Yang ditulisan angka-angka warna biru itu, kan itu waktu dan tanggal rekaman videonya. Ya, kalaupun bergerak angkanya cepat ya karena videonya ini juga dipercepat saat sudah tayang nanti. Nah, ini daerah namanya Simpang Telkom, masih di Tungkal Jaya juga. Tahu dari mana, Mas, nama daerah di sini? Sekilas ini tadi sambil lewat baca tulisan alamat di toko atau warung yang situ tadi. Loh, sampean bisa baca, Mas? Wah, menghina kalau ini. Ya pernah sekolah ya pasti bisa baca lah. Dikira buta huruf gitu. Bukan itu maksudnya. Lah terus, apa maksudmu? Maksudnya itu sampean bisa baca tulisan sambil jalan gitu loh. Ya bisa, sambil jalan, sambil duduk, sambil tiduran, sambil jongkok pun ya bisa. Gimana sih kok nggak mudeng? Gini loh, Mas, sambil nyetir berkendara gitu, sampean itu bisa membaca tulisan di kanan kiri jalan gitu loh. Oh gitu. Ya itu tadi nyatanya bisa. Mumpung posisinya masih di belakang truk, nah daripada cuma menyaksikan bak truk di depan itu, mending kita tampilkan gambar yang ini. Iya, bagi Anda yang belum, semoga berkenan untuk melakukan ritual pencet-pencet gambar tersebut di video ini. Nah, itu cuma contoh ya pemirsa. Yang asli bisa dipencet ada di bawah video ini ya. Modus. Nah, gak apa-apa, biar channel ini semakin jas. Masuk. Nah, kalau yang ini namanya Simpang Tauh, masih di Tungkal Jaya juga. Ini hasil membaca juga? Iyalah, dulu waktu sekolah saya itu diajari rajin membaca, itu membuka cakrawala dunia. Boleh, Mas, cakrawala dunia kok cuma bacanya alamat. Loh, lah kalau bukan karena saya membaca ini tadi, memangnya kamu bisa tahu ini daerah mana? Ya enggak.
Nah itu, kebanyakan itu pada menyepelekan. Pengetahuan itu tidak harus yang wah. Yang sepele-sepele pun itu namanya juga pengetahuan. Bisa tahu di saat ada yang tidak tahu, gitu loh. Waduh, siap Pak Guru. Ampun. Nah, kalau yang ini namanya simpang gas Tungkal Jaya. Buang gas. Hah? Korok kuping mana? Korok kuping? Loh, lah emang apa tadi dibilang? Simpang gas. Oh, tak pikir mau mengeluarkan tenaga dalam. Tenaga dalam? Kok bisa? Buang gas, tenaga dalam perut. Wah, kebanyakan nonton kungfu gelap kamu. Yang ini namanya daerah Simpang Tungkal. Masih Tungkal Jaya juga masih? Iya masih. Oh ya, nyambung lagi soal kondisi jalan. Sampai jauh ini melintas kondisi jalannya masih bagus loh. Ya standar jalur lintas timur lah. Kalau dibandingkan dengan perjalanan tahun yang lalu, ini tergolong lebih bagus menurut saya. Ini bicara keseluruhan jalur yang sudah dilewati ya. Jadi mulai dari awal berangkat, berarti dari video episode pertama atau episode 1 sampai dengan episode ke-10 yang sekarang ini. Ya yang rusak tetap ada, wajar lah. Tapi tidak ada kerusakan yang sampai mengganggu. Tapi ya belum tahu kondisi yang di depan sana nanti. Semoga tetap bagus jalannya ya. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai, oke? Ini video dari awal perjalanan. Sengaja tidak saya cut atau potong-potong ya, biar tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau ada lubang atau jalan rusak, bisa ketahuan berapa banyak lubangnya sepanjang perjalanan ini. Wah, ada yang mau menghitung Mas? Ya mana tahu niat. Tapi kan dipotong tiap episodenya. Ya kalau itu iya. Tapi kalau tiap episodenya kan akan selalu nyambung. Tidak ada bagian yang dihilangkan gitu loh maksudnya. Ya memang ada beberapa kali ada kehilangan momen, tapi itu hanya sedikit. Lewat tugu perbatasan. Ini berarti sudah masuk di daerah peninggalan. Peninggalan siapa? Nenek moyang? Peninggalan Hindia Belanda. Wah, masa iya Mas? Masa iya? Lah ya bukan lah. Nah terus, peninggalan siapa dong? Peninggalan itu nama daerah. Udah itu saja, nggak usah pakai peninggalan siapa. Peninggalannya siapa? Oh lah, saya yang sembuh malah sampean yang kumat Mas. Ini cuma nama tempat. Sampai di jembatan peninggalan. Ini jembatannya agak sempit ya, dan cuma satu, jadi harap waspada. Pelan-pelan saja kalau bersimpangan dengan kendaraan besar, apalagi yang over dimensi. Ini jembatannya pasti peninggalan orang zaman dulu. Oh iya, kalau peninggalan orang zaman sekarang pastinya ya akan dibuat agak lebar, karena ini jalan lintas timur. Bisa dibilang merupakan jalan yang paling sibuk di Pulau Sumatera. Dulu pas dibuat pasti zaman lalu lintas, jadi jalan ini belum seramai yang sekarang. Sudah berapa jam ya Mas kita di perjalanan? Jam berapa sekarang? Hampir jam setengah 10 pagi. Kalau ngitungnya dari Duri berarti kurang lebih ya sekitar 17 jam. Tapi kalau ngitungnya dari Pekanbaru jatuhnya ya kurang lebihnya 15 jam perjalanan. Ya kalau ngitungnya harus dua versi gitu. Dari Duri ya dari Pekanbaru ya iya. Ya mana tahu ada yang kurang paham Duri, karena Duri itu hanya kota kecamatan ya, yang agak jauh tempatnya dari Pekanbaru. Sedangkan kalau Pekanbaru itu kan kota besar, ibu kota provinsi lagi. Kalau orang dari Riau pasti sudah paham kan dengan Pekanbaru. Oh gitu ya. Ya iyalah wong ibu kota provinsi. Nah itu,
Tapi kalau yang perjalanan dari Aceh atau dari Sumatera Utara, entah sadar atau tidak pasti lewat Duri. Lah, kok sadar atau tidak? Ya kan ada orang yang tipenya pokoknya jalan, ini daerah mana ya pokoknya embuh. Ya soalnya kalau perjalanan panjang itu yang paling diingat pasti ya kota-kota besarnya. Iya sih, paling bisa tahu itu daerah mana ya kalau kebetulan sedang berhenti di daerah situ. Ya itu juga salah satu referensi untuk bisa tahu dan ingat nama daerah yang dilewati. Selain dengan metode celingak-celinguk kiri kanan membaca alamat ya. Nanti kalau sering lewat jadinya sampai ngelotok di luar kepala. Oh lah, malah kecer-kecer semua kalau ngelotok di luar kepala. Kecer-kecer. Oh, sembrono nyalipnya. Kita sampai dibuat nyemplung bau jalan. Antara kurang perhitungan atau nekat saja itu. Ya sudahlah, yang penting aman. Tugu perbatasan lagi. Kalau ini sudah masuk di daerah Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kalau tepatnya adalah di daerah Sri Gunung. Yang di depan kita sebelah kanan itu adalah SPBU Sri Gunung ya, yang di simpang C2. Oh, rame ya mas, yang mau antre isi solar? Ya kan sudah sepanjang jalan dari kemarin kita berangkat, sejak tahun lalu malah. Entah pasokannya terbatas atau apa, yang jelas antrian model begitu itu sudah jadi pemandangan lumrah. Kalau ada SPBU yang sedikit antriannya itu malah mencurigakan. Apa yang dicurigai? Biasanya BBM bagi kaum BPJS seperti kita ini, yaitu jenis biosolar dan pertalite, itu habis. Wah, BPJS? Apa itu? Belanja pas, jajannya sedikit. Kalau angan-angan saya sih semoga yang belum pernah merasakan dan ingin merasakan atau sedang berencana melakukan perjalanan dari Sumatera sampai ke Jawa lewat jalur darat, nah dengan menyaksikan video ini bisa ikut merasakan bagaimana sensasinya, bagaimana lama dan panjang durasi perjalanannya. Nah tapi kalau utuh tanpa dipotong begini sebenarnya ya bisa bosan juga loh mas. Orang melihatnya tuh kan kadang kondisi jalannya monoton, gitu-gitu saja. Lah justru itu yang tadi saya bilang, sensasi perjalanan. Nah, itulah yang nanti akan dihadapi ketika beneran mempraktekkan jalan darat dari Sumatera sampai ke Jawa. Kalau menyaksikan videonya saja bisa capek dan bosan, padahal kalau menjalani aslinya ya kurang lebih begitulah. Jadi bayangkan saja saat menonton itu seolah beneran sedang melakukan perjalanan gitu loh. Terus satu lagi, kalau video yang model pintu Doraemon itu kan kita sudah pernah buat di tahun sebelumnya ya, perjalanan dari Sumatera ke Jawa juga di tahun lalu itu kita pernah membuatnya. Pintu Doraemon, maksudnya gimana itu? Yang pintu kemana saja itu loh. Jadi kalau dari sini bisa loncat langsung ke sana. Nanti kalau ada macet bisa langsung pindah ke tempat yang tidak macet. Terhalang kendaraan di depan, nah tahu-tahu bisa langsung mendahului ya. Padahal semua itu kan harusnya butuh proses. Nah proses inilah yang sebenarnya ingin saya tampilkan gitu loh. Oh iya bener, memang segala sesuatu itu butuh proses. Nah itu tahu. Oke siap Pak Guru. Aduh, kena balasan. Posisi satu sama ya Pak Guru. Guru gemblung. Jadi pengalaman melintas di ruas jalan ini antara Jambi Palembang itu saya pernah melintas yang kondisinya terparah itu dulu di tahun 2018. Jadi sepanjang jalan tuh isinya lubang semua. Jadi jalan sepanjang lubang gitu? Ya kebalik, itu ya pendek banget. Nah, terus? Ya lubang sepanjang jalan itu loh. Jadi sepanjang jalan itu ada lubangnya banyak banget dan itu gede-gede dalam. Nah, tapi kalau untuk saat ini belum menjumpai kondisi lubang yang parah ya. Terakhir melintas saat perjalanan pulang kampung tahun lalu pun masih ada kerusakan jalan juga ya. Di sekitar Pasar Bayung Lencir itu masih ada kerusakan. Terus di daerah Sungai Lilin itu ada beberapa tempat yang rusak jalannya.
Jadi ada yang rusak, ada yang sedang diperbaiki. Jadi yang diperbaiki itu aspalnya dikelupas. Jadi ada lubang yang itu kotak-kotak itu ya. Tapi ya agak dalam juga. Agak mengganggu. Tapi kalau yang di sekitar Pasar Bayung Lencir saat kita melintas tadi sudah halus mulus ya. Yang mana? Yang sampean cerita sarapan tapi nggak jadi mampir itu Pasar Bayung Lencir. Yalah, masih dibahas lagi. Wong sudah makan loh tadi. Nah ya itu kalau soal kelaparan tuh pasti ingat Mas. Makan terus yang dipikir. Ini sudah ganti episode ya, harus ganti pembahasan lah. Loh itu pentingnya. Apa yang penting? Penting lah, jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Biarkan sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan ini saya pernah kelaparan pagi-pagi. Wah, ngeri. Siap Pak Guru. Waduh, kena lagi. Ah, iya. Kalau ini namanya pasti Pasar Sriguno. Tahu saya. Kok bisa tahu tumben? Nah itu tadi saya baca di sebelah kanan ada tulisannya kok. Mulai praktek cari-cari dan baca tulisan saya. Nah gitu, biar jalan itu tidak monoton, sambil lihat kanan kiri juga. Jadi sebenarnya kenapa ada orang yang bosan saat melakukan perjalanan, terutama perjalanan jauh, itu sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya adalah sudah kehilangan atau tidak menemukan lagi sesuatu yang menarik dalam perjalanan itu sendiri. Bisa seperti itu. Ya seperti yang kamu bilang tadi, apa itu monoton ya, jalannya gitu-gitu saja. Ada yang merasa ini perjalanannya kok tidak sampai-sampai. Jadi kalau ditelisik lagi, sebenarnya orang yang merasa bosan itu adalah orang yang sudah ingin mengakhiri perjalanan. Nah, ini macam-macam penyebabnya, tapi tujuannya belum sampai. Jadi mau tidak mau ya terpaksa harus meneruskan perjalanan. Kalau sudah begini, ya itulah yang kamu sebut bosan tadi. Iya ya. Sepertinya masuk argumentasi sampean. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Ya harus disesuaikan dengan penyebabnya. Tapi sebenarnya ada cara yang universal dan gampang sekali untuk mengatasi bosan. Universal. Universal bagaimana? Jadi apapun penyebab bosannya, cukup satu solusinya. Apa itu Mas? Solusinya adalah tidur. Solusi universal. Merem langsung skip prosesnya. Kalau yang nyetir pakai solusi ini ya ukur dunia persilatan. Ambiar semua nanti. Nah, terus selain tidur, apalagi solusi biar tidak bosan di perjalanan jauh dan waktu durasi yang lama? Bisa dengan mendengarkan musik yang disukai, bisa dengan ngobrol, membaca buku, main HP, atau apapun lah yang lain yang bisa menghibur. Ya pokoknya melakukan kegiatan yang menyenangkan lah di dalam kendaraan. Nah ini ada SPBU lagi, masih di daerah Srigunung Sungai Lilin. Ini yang berada di kilometer 119 Jalan Lintas Palembang Jambi. Berarti masih 119 km lagi Mas baru sampai Palembang. Betul ya, kurang lebih segitu karena angkanya kilometer ini semakin mengecil ya kalau menuju ke arah Palembang. Kantor Kecamatan Sungai Lilin. Nah, artinya kita sudah sampai di pusat kota Kecamatan Sungai Lilin ini. Sampai di sini kondisi jalan masih bisa diandalkan, tetap lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Perjalanan jauh ini tidak ada kendala yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Wah, berarti predikat jalan sering rusak yang disadang jalur ini sudah mulai rontok ya Mas? Ya secara aktualnya begitu.
kotanya? Kok sepi? Nanti dulu. Setelah nanti ada SPBU di sebelah kanan, nah barulah kelihatan pusat kotanya. Nah ini SPBU-nya, SPBU Sungai Lilin kilometer 114. Dulu tuh terkenalnya ada ketimpangan kualitas jalan antara Jambi dengan Sumatera Selatan, sampai dijadikan penanda segala itu. Jadi dulu kalau dari Jambi jalannya bagus, nah kalau sudah ketemu jalan yang jelek atau rusak ya itu artinya sudah masuk di Sumatera Selatan. Kalau sekarang ya boleh dibilang setara lah ini, karena yang di Jambi pun sudah tidak sebagus dulu. Mulai muncul jalan yang keriting dan bergelombang juga. Itu pun juga sudah sejak tahun lalu ya. Jadi satu membaik, yang satu agak menurun. Itu kira-kira. Ya begitulah faktanya. Ini dia pusat kota dan pasar Sungai Lilin. Oh ini. Bebelah mak putar balik. Hati-hati paman. Ya kalau di tempat keramaian begini, idealnya kalau jalan ya harus ekstra waspada. Kadang ada sesuatu yang mendadak seperti itu tadi. Oke, ini adalah jembatan Sungai Lilin. Ini sebenarnya jembatannya ganda ya, tapi jembatan yang sisi arah ke Jambi sedang ada perbaikan, sehingga satu jembatan difungsikan dua arah. Coba tes ilmu. Sekarang kita sampai di mana? Simpang Palangsiku. Tahu dari mana? Sepele itu. Tak baca di Indomaret tadi. Simpang Palangsiku tulisannya. Kalau ini ketemu jembatan lagi, namanya jembatan Rimba Rakit atau jembatan Pinang Banjar. Ini juga agak menyempit ya jembatannya. Waspada kalau berpapasan dengan kendaraan besar. Nah betul kata Suhu. Apa itu Suhu? Suhu itu kalau bahasa Mandarin ya artinya Pak Guru. Bukan, guru saja, nggak pakai Pak. Kayak di kungfu ya mas? Iya.
Fuglap, tenaga dalam perut. Wah, buang gas. Baunya bikin kisruh sampean. Ini parah nih. Oke, ini kita sudah ganti daerah lagi sekarang. Ini sudah masuk daerah Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Daerah pertama yang kita lewati di Kecamatan Babat Supat ini kalau dari Jambi namanya adalah Sukamaju. Nah, ini ada SPBU Sukamaju di sebelah kanan. Dalam perjalanan tahun lalu ada cerita yang berawal dari SPBU Sukamaju itu tadi. Jalannya sekarang sudah bagus begini ya, lumayan lah bisa memperlancar perjalanan. Hanya saja karakteristik jalan lintas di Sumatera ini ya, rata-rata jalannya memang hanya 2 lajur saja. Paling banter ya 3 lajur, itu pun dibagi 2, jadi tiap lajurnya dapat 1,5 lajur. Tapi ya sudah harus disyukuri, walau sempit tapi kalau jalannya bagus ya sudah oke lah bagi saya. Ini berandai-andai ya, seandainya jalan lintas timur Sumatera ini lebih lebar, jadi 4 lajur ya seperti Pantura itu, pastinya waktu tempuh perjalanan juga akan jauh lebih cepat dibandingkan sekarang. Ini kalau sudah ada jalan tol, pastinya sebagian besar akan berlari ke jalan tol ya mas? Ya rata-rata begitu. Setelah ada jalan tol, keberadaan jalan lintas ini pasti sedikit banyak ditinggalkan oleh sebagian besar pengguna jalan. Nah, apa ceritanya? Mas? Woi, mas? Halo? Bentar, ini di sebelah kanan ini ada rumah makan pagi sore. Nah, ini kalau yang suka naik bus atau travel pasti sudah akrab dengan rumah makan itu. Biasanya bus atau travel kadang berhenti di situ. Makan lagi kita? Ya belum lah, belum siang, ini masih pagi. Nah, mana tadi katanya mau cerita? Oh iya, cerita tentang perjalanan tahun lalu ini. Nah, ini gara-garanya itu tidak mau antre di SPBU. Niatnya ya biar waktu perjalanan tidak terlalu molor lama. Nah, terus pilih-pilih SPBU yang sepi antrian ya, yang dicari. Sampai BBM tinggal 1/4 tangki. Nah, akhirnya ketemulah di SPBU yang sepi antrian ya, di SPBU Sukamaju itu tadi. Nah, dengan PD-nya masuk, ternyata pertaletnya habis. Ya, akhirnya dengan terpaksa isi pertama waktu itu. Nah, selisih harga memang cuma 3.000-an. Beli tetap sesuai budget pertalet. Nah, biasanya saya ngisi itu kalau dari 1/4 400.000 penuh. Nah, ini cuma dapat 3/4 tangki saja. Nah, bagi yang pernah nonton seri video perjalanan saya tahun lalu, nah inilah cikal bakal cerita hampir kehabisan BBM sampai di Pelabuhan Bakauheni ya. Nah, itu sampai terpaksa harus beli bensin eceran, naik ojek di pelabuhan. Nah, kok bisa itu loh sampai mau kehabisan? Ya, jadi waktu itu jalannya itu kan konvoi 3 mobil. Nah, kawan-kawan yang lain itu waktu isi BBM itu diisi penuh semua. Ya, rencananya sih saya mau isi BBM lagi kalau sudah sampai di tol. Terus saking seriusnya memandu kawan-kawan karena saya jalan paling depan ya, pakai radio waktu itu. Jadi sampai kelupaan. Sampai di kilometer 50-an lah di tol Palembang Lampung. BBM-nya itu tunggal 1 kotak, ketip-ketip itu loh. Nah, ada harapan untuk isi BBM di rest area terakhir ya, kilometer 20. Delalahnya mesin pompa SPBU-nya itu sedang error karena tidak bisa online. Nah, sudah terpancang dengan jam tiket kapal yang sudah dipesan. Nah, daripada hangus ya dipaksa jalan lagi saja. Nah, akhirnya sampai di pelabuhan, indikator BBM-nya itu sudah di bawah garis kemiskinan. Tambah lagi di dermaga eksekutifnya itu antre. Nah, takut kehabisan, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu penjual kopi di pelabuhan itu ya,
Akhirnya diantarlah keluar pakai motor beli bensin eceran di luar pelabuhan. Nah, untung saja lah masih ada orang baik yang bersedia menolong. Cuma-cuma lagi. Ya itu cerita yang tidak akan pernah saya lupakan lah. Oh, yang terus turun dari kapal langsung ke SPBU itu ya, Mas? Iya, setelah sampai di Merak kan kamu sudah tahu kan ceritanya. Betul. Saya mulai ada di video itu kan sejak dari turun kapal di Pelabuhan Merak. Nah, waktu itu isinya BBM tuh di SPBU Merak sampai 45 liter, 450.000 ya. Sedangkan tangkinya mobil ini kalau diisi full itu 50 liter. Sebelumnya diisi bensin eceran waktu menjelang naik kapal itu, kita isi 4,5 liter waktu itu. Berarti kalau dihitungan kasarnya pas sampai di pelabuhan itu, BBM saya itu tinggal kurang lebih ya setengah liter lah waktu itu. Nah, kurang sakit, nyaris covid itu. Ini belum isi BBM lagi, Mas. Padahal sedangkan tahun lalu itu sampai di SPBU Sukamaju tadi BBM sudah 3/4. Ya ini masih 1/4 lebih. Ya ini karena bawahnya lebih santai mungkin ya. Dan juga kita isi penuh BBM-nya kan dari Keritang. Kalau yang tahun lalu itu isi penuhnya dari Belilas. Berarti ini jadi catatan baru lagi ya. Ada bagusnya juga menjelang perbatasan Riau Jambi itu kalau ada SPBU yang tidak antre, kita isi full lagi saja BBM-nya. Tapi ya memang di perjalanan kali ini terasa lebih irit BBM-nya daripada yang tahun lalu. Coba nanti kita bandingkan ya kalau sudah sampai di tujuan. Kalau mau membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya nggak fair lah. Nah, soalnya harga Pertalite yang pas 10.000 kan baru 2 tahun ini. Dulu waktu masih harga 7.000-an, ada beda harga antara di Riau itu lebih murah Rp300 daripada di Provinsi Jambi atau di Sumatera Selatan. Nah, nanti setelah sampai di Jawa, setelah nyebrang itu ya harga sama lagi dengan di Riau. Nah, maka dari itu jadi kebiasaan saya ya isi penuh BBM sebelum meninggalkan Riau. Jadi cukup sekali saja isi full BBM yang lebih mahal Rp300 itu. Nah, biasanya di sekitar Sungai Lilin atau di Babat Supat inilah isi BBM full lagi itu. Waduh, ini keasikan cerita. Sampai lupa nyebut nama-nama daerah mana. Loh kok? Di video sampean kasih tulisan kan, keterangan gitu. Iya. Nah, katanya Pak Guru itu kan membaca itu kan membuka cakrawala dunia. Ya sudah, para pemirsanya itu biar membaca sendiri. Setuju Pak Guru? Ya wes, cocok. Setujulah dengan Pak Guru. Wes. Bersama Pak Guru dilarang saling mendahului. Nah, ini baru ketemu jalan yang rusak. Ini daerah Babat ya, Kecamatan Babat Supat, Musi, Banyuasin. Oh. Oh, tapi cuma satu spot itu saja ya. Itu pun sedang ada pekerjaan perbaikan di sebelahnya. Di daerah Babat Supat sendiri ini tahun lalu masih ada kerusakan ya, tapi kerusakannya itu sedang dalam proses perbaikan. Yang saya bilang itu di awal, lubangnya itu kotak-kotak ya, itu karena aspalnya dikerok-kerok itu loh. Kalau tidak salah ingat itu dulu di daerah 108 yang sudah kita lewati tadi. Tapi jalannya sekarang udah bagus ya di daerah situ. Oke, di sebelah kanan ada SPBU, namanya SPBU Tanjung Kerang, Babat Supat. Nah, biasanya isi BBM lagi itu maksimal ya sampai di SPBU ini. Tapi ini sepertinya kok masih mampu ini. Pak, jangan main-main Mas, nanti kehabisan lagi. Enggak lah, percaya saja dengan naluri seorang sopir. Nah, di SPBU Tanjung Kerang itu tadi merupakan salah satu SPBU yang juga cukup besar ya. Cocok juga kalau mau dijadikan tempat istirahat. Nah, sampean nggak istirahat tidur lagi Mas? Dari berangkat kemarin sore tidurnya cuma 1 jam di rumah makan Surya tadi kan? Nah, masih kuat ya lanjut saja. Nanti kalau terasa ngantuk ya pasti istirahat. Saya juga tidak mau ambil risiko harus memaksakan jalan dengan kondisi yang ngantuk.
Tapi memang kalau perjalanan menuju kampung halaman itu ada dorongan energis tersendiri. Wah, bahaya ini. Mau berangkat lagi ya? Lo bisa menuduh itu loh. Nah, itu sudah bahas energi. Ya beda lah energi sama tenaga dalam. Nah, oh ya, syukurlah kalau begitu. Tadi pembahasannya belum selesai loh Mas, yang soal mengatasi kebosanan. Terutama bagi yang nyetel ini. Ya sebenarnya bisa dengan mendengarkan musik atau ngobrol. Tapi dua cara itu juga punya keterbatasan. Apa keterbatasannya Mas? Nah, kalau mendengarkan musik itu kalau perangkatnya mendukung, mungkin bisa tahan lama juga ya. Dan stok lagu yang diputar itu banyak, jadi bisa berjalan sambil berdindang itulah istilahnya. Apalagi musiknya sesuai selera atau mood pengemudinya. Kalau audio di kendaraan cempreng, kedepan kabin kendaraan tidak mumpuni, lagunya itu saja. Ya pasti bosan juga sih. Nah, kalau ngobrol? Kalau ngobrol itu ya butuh teman ngobrol yang nyambung. Ingat, perjalanan panjang itu durasinya lama. Kalau teman ngobrolnya kurang komunikatif, terus bahan ngobrolannya terbatas, ya bakal balik bosan lagi. Jadi yang mana ini yang efektif? Sebenarnya yang paling efektif bagi seorang pengemudi ya dengan menikmati perjalanan itu sendiri. Caranya? Ya bisa dengan menikmati pesona alam atau pemandangan di sekitar, menikmati meliak-liuknya kendaraan, mengenal lebih dalam jalur yang dilalui. Ya intinya dari solusi ini adalah pancing rasa kepo atau antusiasme dalam melakukan perjalanan. Nah ini yang paling kuncinya juga adalah jauhkan pola pikir mengeluh. Mas, saya kok masih bingung ya. Bagaimana pengaruhnya tahu nama tempat dengan mengusir kebosanan? Terus juga apa itu pola pikir mengeluh? Wah, bagaimana ya menjelaskannya ya? Nah, susah diungkapkan ini. Tapi begini saja lah, langsung ke contohnya saja ya. Contohnya adalah perjalanan kita saat ini saja. Jadi kalau kita cuma tahu daerah kota-kota besarnya saja, misal dalam perjalanan ini hanya tahu kota Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung. Nah, padahal ada daerah-daerah lain yang menghubungkan kota-kota tersebut. Bayangkan saja dari Pekanbaru sampai ke Jambi itu durasinya kurang lebih 10 sampai 12 jam. Dari Jambi ke Palembang ini antara 6 sampai 8 jam. Terus dari Palembang ke Lampung itu kalau lewat tol ya sekitar 4 jam. Nah, itu kalau tidak diselingi tahu daerah-daerah sekitarnya, wah jauh pasti rasanya. Ending-endingnya ya pasti, wah kok tidak sampai-sampai ini. Nah, kalau sudah begitu ya pasti bosan itu tadi. Tidak sampai-sampai ya perasaan seperti itu yang namanya pola pikir mengeluh. Di depan itu ada perbatasan lagi, itu perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin. Kita sudah masuk di wilayah Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sebelah kiri ada rumah makan Musindah Betung. Lagi-lagi tuh yang suka naik bus pasti juga sudah familiar ya. Ya, kadang ada bus yang berhentinya di Musindah situ, kadang juga ada yang berhentinya di pagi sore yang tadi ya. Ya tergantung busnya lah, biasanya berhenti di mana. Oke, sepertinya ini BBM kita sudah tidak tahan lagi. Sudah tinggal 1/4 indikatornya. Ya sebenarnya masih sanggup juga sih kalau dipaksa sampai Palembang kota. Wah, jangan. Nanti kalau habis jalan mah repot nanti. Ya nanti kalau ketemu SPBU di depan situ ada SPBU Betung. Kalau longgar kita isi saja di sana. Nah, kalau antre panjang? Ya diisi SPBU setelahnya. Wah, nekat sampean. Sampean itu kaum BPJS tapi pengennya VIP ya, nggak mau antri. Gimana tuh? Ya kalau sudah susah masa mau dibikin lebih susah lagi. Sudah susah antri lagi jadi tontonan orang lewat. Kelihatan banget susahnya. Oh, jadi biar tekor asal tersohor gitu ya prinsipnya. Ede. Oke, ini kita sudah di SPBU Betung, habis isi bensin Pertalite. 400.000 sudah full lagi indikator BBM-nya. Langsung gas lagi. Yups.
Nah ini mohon maaf, tadi sedikit terpotong videonya. Ya kurang lebih sekitar 800-an meter menjelang SPBU. Karena lagi-lagi umat satu file terakhir menjelang kamera mati itu power filenya tidak bisa dibuka. Nah, dengan isi full tank ini tadi, jadi untuk BBM kami sudah merogoh uang saku sebesar 750.000, dan untuk tol baru ini ya, tol bukan baru, sebesar 69.000. Jadi perjalanan sampai di sini sudah menghabiskan tabungan kami itu totalnya sebesar 819.000. Oke, ini kita lanjutkan lagi perjalanan. Sudah sampai di daerah Betung. Di depan adalah Taman Kota Betung sekaligus percabangan jalur. Kalau yang ke kanan itu adalah ke arah Sekayu, sedangkan lurus ke arah Palembang. Nah, berhubung ini durasinya sudah cukup panjang dari biasanya, maka akan kita lanjutkan di episode selanjutnya saja. Untuk itu kami akhiri dulu video perjalanan ini sampai di daerah Betung. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkenan menyaksikan. Semoga bermanfaat atau menghibur Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang menjadikan tidak berkenan bagi Anda semua. Sukses dan bahagia selalu untuk Anda semuanya.